Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan satu ayat yang saya dengar pagi hari ini sementara saya makan. Saya pikir saya sudah mau berkhotbah yang lain, tapi ayat ini tiba-tiba memberikan semacam pewahyuan baru. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, Yosua, mobilmu 16, rumahmu 17, istrimu 18, gelarmu 19, tapi sekarang kau tinggal di penjara sampai mati. Apa yang ada di pikiranmu? Hah? Stres. Jadi bagaimana dengan mobilmu yang 16 tuh? Siapa yang pakai? Ya? Bagaimana dengan istrimu yang 18? Siapa yang pakai? Bagaimana dengan rumahmu yang 17? Saudara-saudara, apa artinya Anda menjadi orang paling kaya, tetapi sekarang Anda mendekam di penjara sampai Anda mati. Bahkan mati pun harus di dalam penjara. Apa artinya? Sia-sia. Anda orang paling kaya, Anda orang paling terkenal barangkali. Tapi sekarang saudara-saudara harus namamu yang dulu terkenal sekarang menghiasi media televisi, media sosial, media elektronik, bahwa Anda dikenal sebagai orang paling kejam di dunia. Apa artinya? Tiap hari engkau dibincangkan banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang pakai kaos Anda dan mengutuki nama Anda misalkan. Apa artinya? Apa artinya engkau menjadi orang paling terganteng di Indonesia, tapi dikenal di akhir hidupnya tukang selingkuh? Apa artinya? Apa artinya Anda punya banyak gelar, ya kan? Oh, itu dipampang 4 dinding itu tidak cukup. Begitu banyak gelar, saudara. Tapi setelah mati, satu pun tidak ada yang dibawa. Amsal 22 ayat 1. Semua bilang 221. Ulangi lagi. Amsal 22 ayat 1, tolong tulis baik-baik, atau sekali lagi, kalau mau bikin tato di Pantai Kuta sana, tulis Amsal 22 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ternyata dua hal ini adalah sebuah kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Respect and love. Love and respect. Semua bilang love and respect. Dua ini adalah kebutuhan. Sejak Anda keluar dari kandungan ibu saudara, dua ini yang saudara perlukan. Diterima, dihargai berarti diterima. Diperlakukan dengan baik, dinilai sangat tinggi, artinya Anda betul-betul dihargai dan dikasihi. Saudara-saudara, Anda hanya akan menghargai atau hanya akan mengasihi apa yang dihargai. Dan menghargai apa yang Anda kasihi. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara menghargai HP ini lebih daripada yang lain-lain, hanya demi HP, saudara bisa meninggalkan yang lain. Ya kan? Oh saudara-saudara, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Dia bahkan rela meninggalkan surga, mati di kayu salib untuk sesuatu yang berharga. Anda hanya akan menghargai apa yang Anda kasihi, Anda akan mengasihi apa yang Anda hargai. Amin. Bagaimana Anda menghargai orang, bagaimana Anda menilai orang, itu sangat menentukan bagaimana Anda mengasihi orang itu. Saudara pernah punya
barang kesukaan. Mungkin karena barang itu punya nilai historis. Saudara sampai dibuatkan rumah-rumahan atau saudara jaga dengan peti dengan 10 kunci karena saudara merasa ini barang sangat berharga. Ini warisan Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada satupun tangan yang boleh menyentuh. Ini sangat berharga. Saudara pernah pergi ke museum? Konon saya mendengar di museum-museum terkenal yang menyimpan barang-barang berharga seperti lukisan, permata orang terkenal, atau buku-buku yang punya nilai, itu sampai dijaga dengan sinar laser. Saudara, apapun yang Anda anggap berharga pasti akan Anda cintai, dan apa yang Anda cintai pasti dianggap berharga, akan Anda hargai. Amin. Persoalan, bagaimana kita bisa dihargai orang? Bagaimana kita bisa meninggalkan nama baik di akhir kehidupan kita ini? Bagaimana kita bisa meninggalkan warisan nilai kehidupan untuk anak cucu kita? Beberapa hal ini penting sekali. Dengar baik-baik saudara, di hadapan Tuhan, harta, kekayaan, gelar, kedudukan, jabatan, ketenaran, tidak ada apa-apanya. What matters in heaven? Apa yang paling penting di surga? Dengar baik-baik. Karakter. Dan karakter itu menyangkut bagaimana Anda mendapatkan penghargaan dan menghargai dirimu sendiri. Dan bagaimana Anda menerapkan kasih yang adalah nilai-nilai ilahi. Untuk itu saudara, dua hal ini jangan Anda remehkan. Respect yang pertama. Saya mau bicara mengenai respect. Cara yang pertama Anda mendapatkan penghargaan adalah Anda lebih dahulu harus menghargai dirimu sendiri. Kalau saudara sendiri tidak menghargai diri sendiri, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain? Saya mau tanya, bagaimana bukti bahwa Anda menghargai dirimu sebagai sebuah ciptaan Tuhan, bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam diri kita? Saya mau tanya ini, bagaimana Anda menghargai dirimu sendiri sebagai ciptaan Allah yang maha tinggi, maha berharga di hadapan Allah sampai dia sendiri mati di kayu salib buat saudara? Saya mau tanya nih, apa bukti bahwa Anda menghargai dirimu sendiri? Saya mau tanya, apa bukti bahwa Anda menghargai handphone Anda? Dijaga. Yang kedua, bagaimana Anda menghargai diri Anda? Saya mau tanya, tadi yang paling penting dalam hidup adalah love and respect, kasih dan penghargaan. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang menghargai apa yang Anda miliki? Diperlakukan dengan baik, dijaga, dilindungi, digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya Anda sedang menggunakan. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana Anda menghargai dirimu sendiri? Rawat tubuhmu, rawat jiwamu, rawat imanmu. Itu berarti itu tanda bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Kalau untuk merawat rambut saja tidak bisa, merawat tubuh saja tidak bisa, ya kan? Bagaimana bisa merawat yang lain-lain? Istilahnya begini, Alkitab mengatakan, kalau dengan yang kelihatan tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana dengan berkat-berkat rohani yang akan dilimpahkan dalam diri saudara? Ngurus rambut itu tidak tahu. Itu rambut banyak kutu dibiarkan aja. Sampai kutunya masuk ke hidung, masuk ke mulut, saudara biar aja. Urus badanmu baik-baik. Kalau dengan yang badan yang kelihatan Anda sudah tidak bisa mengurus, bagaimana diberkati dengan berkat-berkat rohani? Respect mulai dari cara Anda memperlakukan diri Anda. Amin. Ikutilah lagunya, kalau tidak salah Ibu Kasur ya. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, kenapa enggak tolong Bapak? Iya. Membersihkan tempat tidurku. Kelihatannya sepele, tapi lagu itu adalah lagu
yang mengajak Anda sejak dari kecil mengurus tubuh saudara. Nah, waktu itu saya yakin Bu Kasur atau Pak Bantal yang waktu itu mengarang lagu, dia belum tahu bahwa lagu itu sebetulnya punya nilai yang luar biasa. Jadi tolong saudara yang mau benar-benar hidup untuk respect dan mendapatkan respect, harus mulai dengan respect pribadi. Amin. Anda bangga dengan tubuh Anda senang dengan wajah Anda, suka tidak suka, Anda harus suka dengan lengan Anda atau perut Anda. Karena perutmu akan menemanimu kemana aja. Anda tidak bisa pergi kondangan dan mengatakan untuk sementara ini kondangan VVIP, kalau bisa engkau tinggal di rumah dulu. Lalu siapa yang akan menampung itu cola, ya kan, makanan dan sebagainya. Kalau engkau suruh tinggal perutmu di rumah. Jadi respect itu yang akan menolong Anda. Memulai dengan bagaimana Anda merawat diri sendiri. Amin. Jadi ingat yang pernah saya katakan ya, ini bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar, mulai dari beberapa S ini. Smile, smell, smart. Ya, smile, smell, smart. Senyum, perhatikan bau badanmu, dan perhatikan penampilanmu. Jadi respect mulai dari diri Anda sekali. Jadi begini hukumnya. Kalau Anda sendiri tidak respect kepada diri sendiri, bagaimana Anda mengharapkan orang lain respect dengan Anda? Pernah ketemu dengan orang yang membiarkan rambut tidak dipotong, jenggotnya panjang kemana-mana, kukunya 2,5 meter masing-masing. Ya, kemudian tidak pernah mandi. Saya yakin saudara, orang mendekati Anda pun mikir 1000 kali. Bagaimana orang mau mendekati dan deal bisnis dengan Anda atau mau berpartner dengan Anda kalau Anda sendiri tidak menghargai diri sendiri. Respect mulai dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang kedua, respect dimulai bagaimana Anda memperlakukan harta orang lain. Yang kau pinjam, yang kau tempati, yang kau pakai, yang dititipkan kepada Anda, termasuk berkat-berkat Tuhan yang dititipkan dalam hidup Anda. Anda pakai dengan baik? Ini saya mau mengatakan ini nilai, saudara. Apapun yang Anda miliki sekarang ini, yang kau namakan kekayaan, yang kau namakan kedudukan, yang kau namakan ketenaran, itu semua titipan dari Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan pernah lewat. Jadi kalau dengan apa yang Tuhan percayakan, pelayanan, jabatan, talenta, Anda tidak respect, bagaimana Anda bisa mendapatkan respect lagi dari orang-orang lain? Amin. Ini contoh saja, saudara sekarang dipinjami motor. Mungkin oleh mertua, oleh tetangga, atau barangkali dipinjami motor oleh tempat pelayanan saudara. Jangan asal pakai. Kita kasih tahu kepada teman saudara, jangan asal pakai. Karena ada ayat firman Tuhan, kalau dengan barang-barang yang kelihatan, yang adalah pinjaman dari orang, Anda sendiri tidak bisa menghargai bagaimana Anda akan mendapatkan barangmu sendiri. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan itu kepada Anda. Meskipun itu barang pinjaman, mungkin sudah tinggal di kos-kosan, perlakukan kos-kosan dengan sebaik-baiknya. Katakan amin, Bu Lydia. Lino, kau masih kos toh? Perlakukan kos-kosan dengan baik. Pak Roni, amin. Jangan saudara masuk kos-kosan, rumahnya lengkap. Setelah meninggalkan kos-kosan, pintu enggak ada. Jendela hilang, bahkan saya mendengar lantainya aja dibawa. Toilet sudah tidak ada semuanya. Saya yakin yang punya kos-kosan, geleng-geleng kepala, ini orang enggak tahu diri. Ya kan? Sudah ditolong mentung, tulung mentung. Sudah diperhatikan, dikasih kebaikan, tidak tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu diri begini akan sulit mendapatkan berkat dari Tuhan. Catat baik-baik ini. Karena ini prinsip Alkitab. Kelihatannya sepele. Namamu akan dikenang sepanjang masa. Tiba-tiba besok sudah viral. Penghuni kos-kosan kurang ajar. Toilet tidak ada, pintu, jendela semua amblas. Sebagian genteng juga sudah diambilin. Ya. Misalkan aja. Kemudian nama Anda muncul di
Viralkan. Mati kutu, Anda mau ngekos lagi? Semua orang-orang yang punya kos-kosan sudah memblacklist Anda. Sama dengan saudara dipercaya oleh bank, boleh dapat pinjaman. Tapi kalau setiap kali minjem nunggak tidak mau bayar, dan itu tercatat di 4-5 bank, Anda akan kesulitan dapat pinjaman di bank karena di seluruh bank namamu sudah di blacklist. Apalagi kalau sudah di blacklist di bank surga sana, mati kutu Anda. Rezeki seret, ya kan? Susah berkati karena Anda sudah di blacklist, tidak pernah mengembalikan pinjaman. Yaitu apa? Persepuluhan. Persepuluhan itu pinjaman yang harus Anda kembalikan. Jadi kalau tingkap-tingkap langit tertutup, sampai tangan-tangan orang juga tertutup dan berani buka kalau ketemu Anda karena Anda tidak bisa dipercaya. Rasa hormat itu hilang. Aduh saudara-saudara, jagalah respek dengan baik-baik. Maka saya mau memberitahukan ini, jangan pernah menyalahgunakan respek dari orang lain. Respect must be earned. Semua bilang begitu. 1, 2, 3. Respect must be earned. Apa itu earn? Earn. E-A-R-N. Earn. Respect harus diperjuangkan untuk didapatkan. Karena respect tidak jatuh dari langit. Jangan pikir gara-gara saudara sudah masuk majalah Tops, ya kan, model, cover boy, otomatis Anda mendapatkan respek dari seluruh dunia. Belum tentu. Kalau Anda masuk cover boy tapi sampingnya Anda pernah berkali-kali nyuri di supermarket ngambil coklat. Wajah Anda tidak ada gunanya yang baru jadi supermodel. Karena orang akan mengingat perbuatan-perbuatan Anda yang membuat orang distrust, tidak percaya kepada Anda. Lalu caranya bagaimana Pak supaya saya bisa mendapatkan respek? Caranya adalah perlakukan orang dengan respek. Gampang sekali. Anda ingin mendapatkan respek? Respek pada mereka. Anda ingin dihormati? Hormatilah mereka. Anda ingin dihargai? Hargailah mereka. Jangan bermuka dua. Ini kalau di depan Yosua, iya kan? Apa kabar Yosua? Saya senang sekali, kamu orang paling ganteng luar biasa. Saya juga jangan dengan jaketmu kau hadap sana. Apa kabar Yosua? Tuhan baik, luar biasa. Buka sana. Apa yang saya lakukan? Dua muka. Orang-orang yang berdua muka, yang di depan manis, seolah-olah hormat, apalagi kalau ketemu sampai begini-begini, Tuhan berkati. Tapi di belakang ngomongin saudara, menghina saudara, merendahkan saudara, membusuk-busukan saudara, dua muka. Anda akan kehilangan respek. Karena orang yang mendengar dan tahu siapa Anda, langsung kehilangan respek. Maka jangan senang kalau ada orang muji-muji, nyanjung-nyanjung saudara. Cek dulu apa motivasinya dia memuji Anda. Cek dulu apa motivasinya dia menyanjung. Saudara tahu bedanya pujian dengan sanjungan? Banyak yang enggak tahu. Flattery itu sanjungan. Pujian itu didasarkan atas performance. Saya senang loh, kamu siaran bagus tadi. Tapi kalau sudah mengatakan, kamu adalah penyiar terbaik seluruh dunia. Itu flattery namanya. Itu sanjungan. Ya, oke. Tepuk tangan buat Yosua. Yosua, sejauh ini saya muka satu dengan kamu. You want to get respect? Respect others. Ketika Anda ingin mendapatkan respect, hormatilah orang lain. Nah saudara-saudara, respect datang ketika Anda mengasihi orang itu. Kasih membuat Anda bisa respect, maka nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lain lebih baik daripada perak dan emas. Nah saya kurang tahu manusia yang wajar
Mereka lebih baik dikasihi daripada dikasih sesuatu kemudian ditampar. Siapa yang mau saudara dikasihi dengan tulus atau diberi sesuatu kemudian kok diperlakukan tidak manusiawi? Saya memilih lebih baik dikasihi. Saudara-saudara, karena kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu memulihkan, kasih itu menyembuhkan, kasih itu mendatangkan pengampunan, kasih itu mendatangkan kebahagiaan. Orang yang dikasihi dan dirinya tahu dikasihi pasti akan bahagia. Makanya kalau engkau putus cinta, kemudian tahu kalau dirimu dibenci dan cintamu ditolak di mana-mana, biasanya orang itu langsung sakit. Kenapa Edi ketawa? Ya, setuju? Ya, pernah mengalami itu. Siapa yang pernah cintanya ditolak, kemudian langsung pulang sakit? Edi pernah? Iya pernah. Love and respect tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, belajarlah mengasihi. Karena kasih itu yang membuat Anda pada akhirnya mendapatkan respect. Demikian juga sebaliknya. Respect itu yang membuat Anda mengasihi. Anda tidak mungkin mengasihi orang yang Anda benci. Atau Anda tidak mungkin menghargai orang yang Anda benci. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda menghargai orang yang Anda tidak menyukai. Jelas ya? Jadi dua hal ini adalah hukum, love and respect. Itu seperti lingkaran. Saudara tahu lingkaran? Anda yang menghargai pasti akan dikasihi, Anda yang mengasihi pasti akan dihargai. Ini benar dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Amin. Saya tutup dengan ini. Mengapa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dan dikasihi itu jauh lebih baik daripada emas dan perak karena dua-duanya ini yang akan Anda bawa pulang ke surga. Love. Itulah sebabnya Yesus merangkum 10 hukum Allah jadi satu. Apa bunyinya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara tidak akan pernah melupakan ini. Sekarang tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang akan bertahan? Kasih. Kenapa? Di surga nanti Anda akan tinggal bersama dengan Allah. Dan Alkitab mengatakan God is love. Allah itu kasih. Maka Anda selama hidup di dunia ini, tolong perhatikan baik-baik, belajarlah mengasihi. Karena itulah yang akan Anda bawa pulang ke surga nanti. Anda yang hidup dengan kebencian dan Anda yang sekarang struggle, berjuang untuk mendapatkan kasih dan sulit mengasihi orang. Aduh, saudara-saudara, saya sudah bisa membayangkan. Anda sulit masuk pintu surga. Yesus pernah memperingatkan ada seorang yang mau mempersembahkan persembahan. Dan mohon maaf, Yesus mengatakan, pulang dulu ya. Selesaikan itu persoalan dengan pamanmu, dengan saudaramu, dengan mertuamu, dengan tetanggamu. Selesaikan dulu. Apa gunanya kamu berjumpa dengan Allah dan masih ada kebencian? Nanti kita akan berjumpa dengan Allah selama-lamanya. Maka tolonglah dirimu sendiri untuk hidup di dalam kasih mulai dari hari ini. Maka belajarlah mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kasihilah musuhmu, termasuk musuhmu. Musuhmu mungkin suatu saat diselamatkan dan masuk surga di sana. Bisa saja orang yang ngomongin saudara, orang yang bikin susah saudara bertobat dan masuk surga. Kemudian setelah saudara masuk surga bersama ketemu dengan mantan musuhmu, Anda mau pulang ke dunia
Anda harus tinggal di sana. Di sana tidak ada kotak-kotak. Ini kompleknya Mercy. Ya, ini kompleknya GBPK Yobel, enggak ada. Semua di sana jadi satu dan kita memuji Tuhan sama-sama dengan hati yang mengasihi. Surga di sana sudah selama-lamanya, selama-lamanya. Semua bilang selama-lamanya. Yosua pernah dibenci seseorang? Ada orang yang benci dengan kamu. Sudah memaafkan belum? Betul. Kalau ketemu bisa senyum, bisa. Mau salaman. Lolos. Kalau orang itu masuk surga sama-sama dengan kamu tidak akan kesulitan. Iya kan? Tapi kalau saudara boleh, saya ketemu ini boleh. Tapi dengan ini, jangan sampai saya lihat batang hidungnya. Kita akan ada di sana. Love. Makanya saudara, saya percaya apa yang dikatakan oleh Pak Miles Monroe. Anda dikirim ke dunia ini untuk sekolah mengasihi. Kita semua di sini sekolah mengasihi. Caranya bagaimana? Tuhan mendatangkan orang-orang yang membenci Anda supaya Anda belajar mengasihi mereka. Tuhan mengirimkan orang-orang yang bikin kesabaran Anda habis supaya Anda belajar mengasihi orang yang bikin kesabaran Anda habis. Tuhan mengirimkan tukang gosip yang menggosipkan Anda supaya Anda bisa mengasihi tukang gosip yang ada di hidup Anda. Sekolah mengasihi. Amin. Love and respect. Jelas ya? Maka mulai pikirkan dari sekarang. Jangan mengorbankan dua ini hanya demi apa yang Anda sebut sukses secara semu. Karena kebanyakan kita mendefinisikan sukses, kalau saya tanya kemarin kepada orang-orang di gereja yang banyak sekali yang hadir, apa sukses? Paling banyak berasosiasi dengan uang. Sukses itu uang, kekayaan. Sukses itu punya gelar atau jabatan. Sukses itu punya kekuasaan, salah. Sukses adalah waktu kita menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Itu baru terjadi kalau saudara punya love and respect. Jadi belajarlah respect kepada siapa saja. Belajar dari Tuhan yang tidak memandang rupa dan tidak memandang harta untuk menghargai orang. Respect mereka apa adanya. Amin. Haleluya. Maka Anda akan dalam hidup ini dikasih respect oleh banyak orang.